melainkan juga disertai dengan sikap dan opini penulisnya yang bernada ajakan. Jenis tulisan ini sering juga disebut tulisan ajakan atau bujukan. Oke, dari jenis-jenis paragraf tadi ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan dari jenis-jenis tadi? Cukup jelas. Oke, kalau cukup jelas kita lanjut ya. Kita lanjut untuk membandingkan, untuk membuat persamaan antara paragraf eksposisi dan paragraf argumentasi. Persamaan dari kedua paragraf tersebut yaitu yang pertama, dia sama-sama menjelaskan pendapat atau gagasan. Yang kedua, sama-sama membuktikan fakta yang bisa disajikan, sama-sama membutuhkan fakta yang bisa disajikan dalam bentuk grafik, peta, angka, diagram, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, dia sama-sama menggali ide dari pengalaman, pengamatan, dan penelitian. Itu adalah persamaan paragraf eksposisi dan argumentasi. Kemudian untuk perbedaan antara paragraf eksposisi dan argumentasi, di sini untuk tujuan eksposisi, paragraf eksposisi hanya menjelaskan atau memaparkan sesuatu sehingga pembaca memperoleh informasi yang jelas tentang sesuatu itu. Itu adalah untuk eksposisi. Sedangkan untuk argumentasi bertujuan untuk membuktikan sesuatu kepada pembaca mengenai kebenaran dari sesuatu itu sehingga pembaca mengakui dan merasa yakin akan kebenaran dari sesuatu atau informasi tersebut. Untuk perbedaan yang kedua, di sini eksposisi menggunakan contoh angka atau grafik untuk menjelaskan sesuatu, sedangkan argumentasi untuk membuktikan hanya pendapat penulis itu benar. Jadi kalau eksposisi dia ada angka dan grafiknya, kalau argumentasi berarti tulisan penulisnya. Kemudian untuk perbedaan yang ketiga, untuk penutup dalam eksposisi biasanya menegaskan lagi sesuatu yang telah dipaparkan sebelumnya. Sedangkan untuk penutup pada argumentasi biasanya berupa simpulan atau kesimpulan. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis paragraf. Jenis paragraf itu ada 3, yaitu paragraf pembuka, paragraf penghubung, dan paragraf penutup. Untuk paragraf pembuka, dia berperan sebagai pengantar atau pendahulu sebelum sampai pada inti permasalahan. Oleh karena itu, paragraf pembuka harus dapat menarik perhatian pembaca. Untuk paragraf penghubung, dia berisi inti persoalan. Oleh karena itu, dari segi kuantitatif, biasanya paragraf inilah yang paling panjang. Kemudian untuk paragraf penutup, dia berisi simpulan, penegasan, atau harapan dari penulis. Kemudian kita masuk ke berikutnya, yaitu hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam pengembangan kalimat. Dia ada 3 hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama kesatuan atau kohensi, kedua yaitu kepaduan atau koherensi, dan yang ketiga adalah kelengkapan. Sekarang kita masuk yang pertama, yaitu kesatuan atau kohesi. Untuk kesatuan dalam pengembangan paragraf, kita berfokus pada topik dan ide pokok paragraf. Kemudian saling berkait antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, jika ada suatu kalimat saja yang menyimpang dari ide pokok, kesatuan paragraf itu akan rusak.
Yang keempat, kesatuan dalam paragraf lebih berkaitan dengan muatan isi yang ditandai oleh ketaatan pikiran-pikiran penjelas dalam membantu menjabarkan dan memperjelas ide pokok. Itu untuk kohensi. Sedangkan untuk kepaduan atau korehensi, kepaduan pada paragraf dititikberatkan pada hubungan antar kalimat dalam membangun sebuah paragraf. Kepaduan berorientasi pada struktur dan sarana kebahasaannya. Kemudian kepaduan dalam paragraf dapat dibangun dengan memperhatikan unsur kebahasaan atau penguraian isi paragraf. Untuk sarana kebahasaan yang dapat membingkai kepaduan paragraf adalah repetisi atau pengulangan kata kunci, kata ganti, kata transisi, dan paralelisme. Kemudian untuk penguraian isi paragraf dapat dilakukan dengan mempertimbangkan yang pertama yaitu urutan kronologi, mengikuti alur urutan waktu dari masa lalu ke masa sekarang atau sebaliknya, yaitu urutan kronologi. Di sini mengikuti alur hubungan sebab akibat, akibat sebab, khusus umum, dan umum khusus. Kemudian untuk urutan ruang atau spasial, urutan proses, dan yang kelima yaitu urutan sudut pandang. Kemudian untuk hal yang lain yang harus diperhatikan dalam pengembangan paragraf yaitu kelengkapan. Paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas. Jadi dia harus berisi kalimat-kalimat penjelas yang harus menunjang kalimat inti. Jadi dia kalimat penjelasnya harus menunjang kalimat inti. Sebaliknya paragraf dikatakan tidak lengkap bila tidak dikembangkan dengan baik. Paragraf yang misal dengan ide-ide atau kalimat-kalimat penjelas menunjukkan ketidaklengkapan. Kemudian ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan kah? Kalau tidak, kita lanjut ke teknik dan pola pengembangan paragraf. Untuk teknik dan pola pengembangan paragraf ini akan dibagi menjadi beberapa beberapa hal, yaitu ada 8. Kita mulai dari yang pertama yaitu teknik dan pola pengembangan secara alami. Untuk teknik yang pertama yaitu secara alami, penulis menggunakan pola yang sudah ada pada objek yang dibicarakan. Kemudian 2 macam urutan logis, yakni urutan spasial yang membawa pembicara dari satu titik ke titik berikutnya dalam suatu ruangan, dan urutan waktu yang menggambarkan proses terjadinya suatu peristiwa. Kemudian yang kedua yaitu pola pengembangan klimaks dan anti klimaks. Gagasan utama mula-mula diperinci dengan sebuah gagasan bawahan yang dianggap paling rendah kedudukannya. Kemudian berangsur naik ke gagasan lain yang lebih tinggi kedudukannya atau kepentingannya dari gagasan penjelas sebelumnya. Variasi lain dapat dilakukan dengan pola urutan anti klimaks, yang mana penulis memulai gagasannya dari gagasan yang paling tinggi lalu menurun hingga sampai ke gagasan yang paling rendah. Kemudian yang ketiga yaitu teknik pola pengembangan paragraf umum ke khusus atau deduktif, dan khusus ke umum atau induktif. Pola pengembangan pola pengembangan paragraf umum khusus atau deduktif adalah pola pengembangan paragraf yang diawali dengan pernyataan yang bersifat umum.
atau bersifat generalisasi, lalu diikuti oleh penjelasan-penjelasan yang bersifat khusus. Bagian utama pola deduktif ini diletakkan di bagian awal kalimat. Sedangkan untuk pola pengembangan khusus ke umum atau paragraf induktif adalah kebalikan dari pola pengembangan umum khusus. Pada pola ini, gagasan utama terdapat di akhir paragraf. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat, pola pengembangan dengan perbandingan dan pertentangan. Perbandingan dan pertentangan digunakan untuk memperjelas sebuah paparan atau gagasan tertentu. Kemudian gagasan utama diperjelas dengan uraian yang memperlihatkan perbandingan-perbandingan. Untuk yang kelima yaitu pola pengembangan analogi. Analogi biasanya digunakan untuk membandingkan sesuatu yang sudah dikenal umum dengan sesuatu yang belum atau kurang dikenal umum. Analogi bertujuan untuk memperjelas hal atau sesuatu yang belum atau kurang dikenal. Kemudian untuk yang keenam, pengembangan pola paragraf yang keenam yaitu pola pengembangan contoh. Di sini sebuah gagasan yang umum sifatnya memerlukan ilustrasi-ilustrasi yang konkret sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Untuk ilustrasi terhadap gagasan-gagasan yang umum itu sering dipergunakan contoh-contoh. Untuk selanjutnya yaitu pola yang ketujuh yaitu pola pengembangan sebab akibat. Pengembangan paragraf dapat dinyatakan dengan mempergunakan sebab akibat. Sebab bisa bertindak sebagai gagasan utama, sedangkan akibat sebagai perinci atau pengembangan. Tetapi juga dapat sebaliknya, yaitu akibat dijadikan sebagai gagasan utama, sedangkan sebabnya dijadikan perinciannya. Yang kedelapan, pola pengembangan paragraf yang kedelapan yaitu pola pengembangan definisi luas. Yang disebut definisi luas adalah usaha penulis untuk memberikan keterangan atau arti terhadap suatu istilah atau suatu hal melalui penjelasan-penjelasan yang bersifat definitif. Kemudian yang kesembilan dan yang terakhir yaitu klarifikasi, di mana klarifikasi adalah sebuah proses untuk mengelompokkan hal-hal yang dianggap mempunyai kesamaan-kesamaan tertentu. Sebab itu, klarifikasi bekerja dua arah yang berlawanan, yaitu yang pertama, mempersatukan satu satuan-satuan ke dalam suatu kelompok, dan yang kedua, memisahkan kesatuan dari kelompok lain. Oke, itu untuk bahan pelajaran kita malam ini. Dari semua penjelasan yang sudah saya berikan tadi, ada pertanyaankah? Ada sesuatu yang ingin ditanyakan? Mbak Lia ya. Oke. Oke, sudah di absen Mbak Lia. Mahfirot Mbak Rika. Yang nggak datang Mbak Nurwaida sama Mbak Rika ya, Mbak Rika Minawatin ya. Ada pertanyaan kah? Sampai di sini.
Untuk masalah paragraf dalam sebuah karangan misalnya terdapat terdiri dari 3 paragraf. Jenis-jenis paragraf, saya sebentar ya. Jenis-jenis paragraf tadi masuk mana? Ini. Iya. Jadi kalau kita membuat sebuah karangan, itu kita dari awal. Jadi kalau kita membuat sebuah karangan ya misalnya, kita harus meletakkan ketiga unsur ini. Jadi harus ada paragraf pembuka, penghubung, dan paragraf penutup. Kemudian antara dua paragraf misalnya paragraf pembuka dan penutup, di antara kedua paragraf itu harus ada satu kalimat yang dia bisa menghubungkan kedua paragraf tersebut. Jadi kita nggak bisa misalnya kita pertama berbicara masalah Indonesia misalnya ya yang paling gampang. Indonesia adalah bla 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 bla. Kemudian tiba-tiba tanpa ada kalimat penghubung kita kemudian berbicara masalah tradisi di Jawa misalnya seperti itu. Kita nggak boleh. Jadi saat kita akan menghubungkan dua kalimat itu berarti harus ada satu kalimat yang dia menghubungkan antara Indonesia dan tradisi Jawa. Seperti itu. Harus ada. Kalau enggak nanti kelihatan kalimat tersebut enggak mengalir atau ada ketimpang tindian. Jadi seperti kalimatnya sendiri-sendiri, seperti ada dua kalimat yang berbeda. Seperti itu Mas Handono. Bisa diterima maksud saya. Ada pertanyaan yang lain kah? Iya, kalau keduanya nggak nyambung itu kayak nggak ada hubungannya gitu. Mungkin kalau untuk penulisnya dia paham apa yang mau dibicarakan, tapi untuk seorang pembaca biasanya dia akan maksudnya akan nggak nyambung dengan apa yang dituliskan atau akan bersifat rancu. Jadi memang harus ada dari paragraf ke paragraf yang lain itu memang harus ada kalimat penghubungnya. Kalau lama-lama pasti sudah biasa kok Mbak Usfatun. Oke, di sini ada pertanyaan yang lainnya. Ada pertanyaan lainnya kah? Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri ya kelasnya. Berarti kita ketemu lagi waktu TTM di TTM offline. Jangan lupa tugasnya. Kalau yang sudah bisa dikirim, nanti saya ceknya tulisannya atau nanti yang perlu di komen-komen boleh yang perlu dikasih masukan bisa saya kasih masukan. Kenapa Mbak Lia? Untuk yang nggak bisa hadir bikin videonya usahakan sebelum minggu ya, soalnya biar nanti teman-teman ikut menilai, kita nanti bisa lihat
videonya bareng-bareng di kelas untuk dikasih penilaian. Jadi videonya sebelum minggu. Makalah plus PPT. Biar kita bisa ngelihat. Untuk yang nggak datang ya, berarti bikin video, bikin bikin makalahnya, bikin PPT-nya dan bikin makalahnya terserah. Makalahnya dalam bentuk dokumen aja kalau mau dikirim biar saya bisa ngasih tambahan. Biar bisa dikasih coret-coretan. Oke, ada yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Kalau Mas Handona ada pertanyaan? Kita kita besok jam 10 kan ya, nggak apa-apa kalau memang agak terlambat, nggak apa-apa, nanti Mas Handona bisa agak terakhir, tapi kalau bisa sih biar bisa ikut menilai temennya yang lain datangnya agak agak ya jam 10-an itu biasanya. Jadi kalau covernya dipisah dari halaman lain kalau memang mau dibikin cover, ya sudah, nggak apa-apa Mas Handono, terserah sedatangnya aja, sesampainya. Oke, udah ya kalau begitu ya. Kelasnya kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.